Al-Fatihah. Fasul Masail Senin 1 Rabiul Tsani 1442 Hijriah 16 November 2020. Masalah mahar dengan bacaan ayat Al-Quran. Jadi maharnya itu berupa membacakan ayat Al-Quran gitu saja. Mahar adalah suatu yang diserahkan kepada suami kepada istrinya dalam akad nikah, baik berupa uang atau benda berharga lainnya. Namun ada sebagian orang menyerahkan mahar berupa membaca ayat suci Al-Quran, seperti membaca surat Ar-Rahman. Pertanyaan: bagaimana hukum mahar berupa membaca surat Ar-Rahman kayak begini? Jawab, hukumnya sah atau sudah mencukupi sebagai mahar. Masalah akad angin ban kendaraan, akatan pengisi angin itu loh. Kalau kendaraanmu kempes bannya, maka terus kamu ngisi angin dengan membayar Rp2.000 atau Rp5.000 karo mobil. Angin adalah perkara yang sangat penting bagi ban kendaraan, roda kendaraan, sehingga banyak ditemukan jasa pengisian angin baik di bengkel atau di pom bensin. Adapun tarifnya di sebagian tempat untuk ban motor sebesar Rp200, sedangkan ban mobil setiap satu ban sebesar Rp5.000. Pertanyaan: jenis akad apa dalam deskripsi di atas? Jawabnya, akadnya ini ya sebetulnya enggak ada akad ya. Seumpama ini diakodi ya akad ijarah atau akad ji'alah. Sedangkan anginnya adalah digratiskan saja gitu. Di ijarah orangnya itu dan alat-alatnya itu, atau ji'alah untuk menjadikan mobil itu bisa berjalan dengan sempurna dengan diisi angin itu, roda mobilnya itu bisa jadi sempurna. Tapi anginnya itu, karena anginnya itu enggak bisa diukur tuh. Kadang-kadang isinya banyak, ngajinya sedikit. Jadi dengan begitu ya itu digratiskan saja, anginnya digratiskan. Atau caranya begini juga, yaitu taradhi dan ma'unah, yaitu sudah halal-halalan. Ini uang Rp5.000 tak halalkan untuk kamu. Ini aku ngisikan angin banmu halal untuk kamu. Itu aja, sambil halal-halal. Saling ridho begitu saja. Udah. Enggak ada akad dengan cara begitu. Tetapi juga enggak dosa. Karena kebanyakan mungkin yang bisa dipraktekkan malah yang terakhir ini. Karena ketika kita ngisi, datang isi angin Kang. Nah, isi angin. Isi angin gitu saja. Atau bahkan kadang-kadang yang gembos lagi, oh nggih, langsung gitu. Itu aja langsung diisi, selesai bayar gitu aja. Padahal kadang-kadang ya juga nambah sedikit, kadang-kadang nambah banyak juga, enggak ada akad-akatan sama sekali di situ itu. Kalau ijarah ya karena menyewa orang itu untuk mengisi angin, tapi angin kan punya orang itu sudah capek-capek ngumpulin loh, dimasukkan di dalam wadah angin itu kan juga angin dia, bukan angin gratis, itu sudah dikumpulkan. Seperti seseorang yang ambil air, yang ambil airnya sudah dikumpulkan, kemudian airnya
dijual seperti itu. Wallahu a'lam. 3. Masalah suami tidak ngumpuli istrinya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi mengenai ada seseorang wanita yang sudah lama tidak dikumpuli oleh suaminya selama 1 tahun bahkan lebih, walaupun ia telah meminta kepada suaminya, tapi tetap saja sang suami tidak mau menunaikannya. Entah apa alasan atau sebab suami tidak mau memberinya. Ya mungkin ya nggak tahu. Kalau udah nggak kuat ada gimana ya nggak. Kadang-kadang itu atau kesehatannya lagi terganggu atau bagaimana ya nggak paham. Kadang-kadang itu juga tidak diketahui oleh istri dan sangat dirahasiakan oleh suami. Nah, repotnya kan begitu, repot itu. Kalau ketahuan kelemahannya merasa jadi minder, katanya malah lebih baik nggak usah diperlihatkan aja. Gitu. Apakah yang semestinya dilakukan oleh si istri ketika suaminya tidak mau mengumpulinya dalam jangka waktu yang lama padahal ia sangat butuh? Jawab, di dalam mazhab Syafi'i pendapat yang masyhur si istri tidak boleh minta fasah. Tidak boleh minta fasah nikahnya. Minta pembatalan nikah enggak ada. Akan tetapi menurut Imam Malik, ini ada mazhab lain, si wanita boleh minta fasah. Masalah muasyarah suami istri. Di dalam Al-Quran, seorang suami diperintahkan untuk bermuasyarah yang baik kepada istrinya. Pertanyaan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Seberapakah ukuran maksud bermuasyarah yang baik kepada istri itu? Ya, ukurannya bermuasyarah yang baik terhadap istri adalah bertutur kata dan bertingkah laku dengan baik kepada istri. Maksudnya menahan diri dari perkara-perkara yang tidak disenangi istri. Jadi bukan orang itu wamblas begitu saja, pengen ngumpat-ngumpat, pengen mukul-mukul, pengen ya itu namanya orang blong, los. Nah, tapi kalau orang yang bermuasyarah itu urusan tutur kata dan tingkah lakunya pun harus ditahan, tidak boleh los begitu, blong-blongan gitu, enggak. Ini tidak harus ditahan, kata-kata ini tidak baik. Makanya orang itu harus menghormati, walaupun itu suami istri harus saling menghormati. Walaupun itu suami kepada istrinya, maka harus juga menghormati, tutur kata dengan baik. Kemudian menunaikan hak-hak istri antara lain mahar dan nafkah. Nafkah itu adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian berikutnya adalah bermalam di rumah istri. Nomor 3, bermalam di rumah istri. Nah ini ya harus bermalam di rumah istri. Ini banyak kadang-kadang orang itu punya istri, tetapi ya tidurnya di mana, di gubuk, di mana ya nggak ngerti. Kadang-kadang suka jagongan sama teman-temannya itu sampai pagi. Jadi sehingga istri itu di rumah ya tidak ada yang melindungi, tidak ada yang apa. Nah, itu sih. Menggilir istri dengan adil jika istrinya lebih dari satu. Sekali membuat satu giliran, maka semuanya harus digilir. Kalau tidak membuat giliran, ya tidak digilir semuanya juga enggak apa-apa. Karena kalau sudah memulai giliran, berarti harus, kalau satu sudah digilir, gilir itu nginap di situ maksudnya. Itu yang 2, yang 3, yang keempat, 5. Nah, bukan sampai 4 aja ya. Itu 2, 3, 4 itu aja. Itu yang harus kena semua. Tapi kalau sudah selesai, itu dia sudah bebas. Itu enggak lagi terusan. Kalau sudah memulai lagi, maka dia harus semuanya harus dikasih semuanya.
Kemudian menunaikan hak-haknya istri dengan senang hati tanpa menunda-nunda. Nah, menunaikan hak-haknya istri dengan senang hati tanpa menunda-nunda. Ya Allah. Kemudian apakah seorang suami yang sudah menunaikan kewajiban terhadap istri sudah bisa dikatakan suami yang bermuasyarah dengan baik kepada istrinya? Jika 5 hal di atas, jawabnya, jika 5 hal di atas sudah ditunaikan, maka sudah bisa ditekan telah menggauli istrinya dengan baik, bermuasyarah dengan baik. Jika belum sempurna, maka belum dikatakan bermuasyarah dengan baik. Dan ini adalah perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, jadi yang udah tua-tua yang mau beristri itu harus paham biar enggak salah nanti akhirnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asfi sultanan nasira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.